Hadapi China, kondisi timnas Indonesia mirip Australia, kedalaman tim apik, Patrick Kluivert tak panik ada yang absen. Timnas Indonesia menjamu China dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK, Jakarta, pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Ada 6 pemain timnas Indonesia absen saat menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, tanggal 5 Juni tahun 2025. Patrick Kluivert tak panik, karena kedalaman skuad sangat apik. Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand harus absen karena akumulasi kartu kuning. Ragnar Oratmangun pemulihan sakit, sedangkan Sandy Walsh dan Septian Satria Bagaskara dibekap cedera. Sementara Eliano Reijenders izin menanti kelahiran anaknya. Mereka dipastikan tak berada di skuad saat timnas Indonesia melakoni matchday ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal laga ini krusial bagi langkah JIZ dan kawan-kawan ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Menurut pengamat sepak bola senior asal Malang, Gusnul yakin, situasi yang dialami timnas Indonesia ini mirip yang menimpa timnas Australia ketika kedua tim bentrokan di Allianz Stadium Sydney, tanggal 20 Maret lalu. Bahkan, saat itu ada 11 pemain The Socceroos yang absen. Namun, pelatih Tony Popovic memanggil pemain baru yang kualitasnya tak terdeteksi oleh Patrick Kluivert. Apalagi duel itu merupakan debut pelatih asal Belanda itu bersama timnas Indonesia. Akhirnya, Australia menang dengan skor telak 5-1. Bank pemain timnas Indonesia mulai banyak, sehingga tim pelatih punya banyak opsi jika ada pemain yang berhalangan tampil. Kondisi ini persis seperti dialami Australia sebelum melawan timnas Indonesia, katanya. Yang menarik, lanjut mantan pelatih Arema di era Galatama ini, Patrick Kluivert dan stafnya tak panik menghadapi kendala pemain yang absen. Gusnul yakin pun berharap timnas Indonesia bisa mengikuti jejak timnas Australia. Dari jumlah pemanggilan sebanyak 32 pemain dan di tengah pemusatan latihan ada yang berhalangan, Patrick Kluivert dengan cepat mencari solusi, ujar Gusnul yakin. Artinya, dia dan stafnya sudah paham kualitas pemain timnas Indonesia. Saya kira mereka sangat cepat belajar, lalu mengambil keputusan tepat, lanjutnya. Setelah menyelesaikan pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar, Bali, jumlah penggawa timnas Indonesia menyusut jadi 28 pemain. Patrick Kluivert hanya memanggil Beckham Putra untuk menggantikan Septian Satria Bagaskara yang mengalami cedera. Kiper PSM, Reza Arya Pratama, dipanggil sebagai antisipasi Maarten Paes yang mengalami akumulasi kartu kuning. Begitu pula Stefano Lillipali yang disiapkan mengisi posisi yang ditinggalkan Marcelino Ferdinand. Namun, Patrick Kluivert tak mendatangkan suksesor bagi Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, dan Eliano Reijenders. Menariknya, dari total 30 pemain tersebut, 17 diantaranya sosok keturunan. Lebih lanjut, 8 dari 17 pemain diaspora itu belum pernah dimainkan kontra China dalam pertemuan pertama di Youth Center Stadium Qingdao, tanggal 15 Oktober tahun 2024 silam. Ini menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia karena bisa mengejutkan China dengan kekuatan baru yang belum terpetakan oleh pelatih Branko Ivankovic. Pelatih China hanya bisa mempelajari rekaman 2 pertandingan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sebaliknya, Patrick Kluivert dan asistennya punya 8 laga China, ujar Gusnul yakin. Pelatih China juga masih belum tahu detail kualitas 8 pemain diaspora baru timnas Indonesia. Dari sinilah kapasitas seorang pelatih benar-benar diuji, lanjutnya. Oke, itu dia guys, kedalaman skuad timnas Indonesia saat ini, semoga bisa meraih 3 poin di kandang sendiri. Salam sehat. Salam olahraga, bye-bye.